Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 33300009097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bisa kita perbincangkan kenapa orang tidur disamakan di dalam doa tadi dengan orang mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jadi kalimatnya mati di sana, Pak. Karena orang tidur itu tidak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Maka orang maling kadang-kadang memanfaatkan orang tertidur. Orang tertidur di masjid ini, Pak, tu HP-nya terletak di samping. Ya kan? Kemudian hilang. Kenapa bisa hilang? Karena dia tertidur. Tidak tahu dia maling mengerayangi HP-nya. Walaupun orang tidur tu angoknya lebih gadang dari orang jago. Ambo mencari gini gua, kita kan jago sadonya gua, ndak lalu lo. Anormal senapa sawa. Orang lalu gadang angoknya dari orang jago. Di kampungmu bakaruah namono. Ada orang menyebut ngorok. Ya kan? Ada namanya mendengkur. Ya kan? Itulah kaum muslimin, orang tidur disamakan dengan orang mati. Dan itu sudah berlaku kepada kita sepanjang usia kita. Kalau saya dimatikan oleh Allah setiap malam, dibangunkan setiap pagi, itu sudah 71 tahun 8 bulan. Jadi hampir 72 tahun lagi. Dibangunkan pagi, dimatian malam. Diduyam pagi, dimatian malam. Itu sepanjang usia kita. Alhamdulillah, pagi ini kita dibangunkan oleh Allah kembali. Maka kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Wa ilaihil nusyur ini harus berlipat ganda keyakinan kita. Kalau kita sadar, bapak-bapak yang terhormat, karena kita akan kembali kepada Allah, maka semua yang diberikan kepada kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau tak kenal adik ketua KPU wa ilaihin nusyur gua, anda akan mengicuah. Nan luponya wa ilaihin nusyur tu. Orang-orang nan curang ke, Pak? Iya kan? Nyo lupo bahasanya kabalik ke Allah. Balik ke Allah tu, Pak, jangan diaruan baik saja. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Begitulah kedatangan malaikat kepada manusia ini. Demi malaikat yang datang kepada orang dengan kasar. Ya kan? Jadi dia mencabut roh itu secara kasar. Dan ada malaikat itu datang wan nasyitati nashta. Secara lemah lembut. Itu surah itu, Bu.
An-Nazi'at. Alhamdulillah. Ada ibu-ibu nan santiang namanya sure Quran Ustaz. Itu kan yang tak salah ya. Memang ayat itu terdapat di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita khususkan surat An-Nazi'at, malaikat yang tak tahu itu juga di dalam surat Sajadah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah ya Muhammad, diwakilkan kepada malaikat maut mencabut roh orang yang telah sampai ajalnya. Dan dia dikembalikan lagi kepada Allah. Jadi setiap kita bangun tidur, kita mulai dengan ibadah. Mungkin apa tadi pada jamaah lah, salat tahajud, salat hajat, dan bujang-bujang na ragu memilih jodoh lah salat istikharahnya. Banyak solusi di Allah kau pak kalau kita amut. Ada anak bujang, anak gadis ragu memilih jodoh, salat. Salat apa? Istikharah. Nyawa doa ni orang jodoh kunyang lanse. Hidungnya mancuang coda sentungga. Bibirnya tipih asam saulet. Rambutnya panjang mayang taure. Pitinya pauh dilayang. Dagutnya labah tagan tua. Nan cieknya ada orang hitam manis. Giginya putih. Bantutnya bantut Emma Malini. Bulu matanya lentik. Giginya putih. Putih halus rapi. Ragu mengilit. Subuh salat istikharah. Lah 3 kali salat istikharah Ustaz. Tapi hati kanai keduanya. Anikah ya. Pokoknya lah ya hanya dipasang tu. Atau nak kentut susah bahasa. Jadi banyak ibadah ini yang menguntungkan, yang merugikan orang tak mau beribadah. Orang yang bangun tidur bapak-bapak dan ibu-ibu tidak ada beribadah. Itulah orang yang rugi. Sebelum kita lanjutkan kajian ini, saya hormatilah dulu Jawa Minang yo. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid kita. Beserta seluruh Bapak pengurus yang dengan tulus dan ikhlas mengurus rumah ibadah ini. Istimewanya di sini ada pula UPZ. Yang tadi sudah beliau umumkan, kita yang membutuhkan masuk ala suri ke beliau. Yeah. Jadi emu kalau mengong kemari tak kajui emu kecil emu ko urang le kira foto. Tewak cepat itu. Ya kan star. Awatannya emu cile. Avedanya baliho Ustaz kojo baliho caleg ke patau. Yang ada nomor urut dia. Nang kedua ndak inyo membuat. Ndak pitinya keluar. Iya kan kita orang. Caleg tu inyo membuat indak lo tapi lihat do ele sudah do. Ini apa sahaja. Antara wara pokoknya untuk jadi caleg lo. Iya kan? Kira nak dipilih orang. Ya kan? Awak itu saja. Tu lo kaleng. Masuk ke rumah sakit je. Ikut. Kalau nak do di kemaru kada. Yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, nenek mama urek tunggang pucuk dan boleh di nagari. Dahan rampak daun narimbun jupusako, putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuh la bumi di rumpunyo. Nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adai babuah kartonan mana.
Kapai tampai bertanya ke pulang tampai babarito. Ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung. Palinduang anak kemanakan. Mudah-mudahan nenek mama sehat saja. Yang kita hormati pegawai sara, pegawai adat, yaitunya alim ulama. Nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab tagaknya rintang nyo pitua. Tahu dihalal dengan aram saratos sak dengan bata. Aye janiat tapian suci minum mananak di negari. Semoga ulama-ulama kita dari yang tua sampai ulama muda, para imam, para khatib, pimpinan pesantren diberi oleh Allah kesehatan lahir dan batin sehingga anak-anak cucu kita yang dididik di pesantren nanti bisa jadi ulama semua. Amin. Yang dimuliakan bundokan luang limpapeh rumah nan gadang ube jariah palareda mamsidingin tanpa di kapalo kaunduang-unduang ke Madinah kapayong panji ke Sarugo ambam puru aluang bunian orang nan duduk di sukatan panyayang yo pakir miskin pa ibo jo anak dagang pandai balega dinan sampik tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo kanduang batinggang, satitiak santan di kuali masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Itu hebatnya bundo kan buang kau memasak. Ya kan, satitiak santan di kuali, masak kalio si kuah kabau. Sagantang bare tajana kanyang lah orang sapanamnya. Kok tamakan diraso nasi, 3 tahun ta indah lapa. Kok tak cubo jo raso samba ampe musim taraso jo lamar. Mudah-mudahan ibu-ibu ko bau mua panjang. Nantak balaki dapet laki. Nam sakit-sakit sehat balik. Nan asam urat normal balik. Nan buto katarak tarang matonyo balik. Nan mantiko elok balik. Iya mudah-mudahan. Oh bersih. Nyo adolo na mantiko tapi mantiko bu ya Allah jadikanlah ibu-ibu kami ini contoh teladan yang baik bagi anak gadisnya. Amin. Kita lanjutkan bapak-bapak cerita kita pagi kok. Amo bercerita saya ya pak. Ya cerita saya. Kalau mengaji, kaji lanya sampai ni Ustaz Samad, sorry. Nah, ada yang tinggal. Apa saja model kaji itulah disampaikan oleh Ustaz Samad. Ibarat orang menabang tabu, lah dicancang tabu itu dari pangka sampai ke ujung. Mana mani tabu di pangka jadi ujung? Oh. Beliau Ustaz Samad tu ilmunya banyak. Sekarang sudah profesor doktor, Nandrista Wardi kok pak ndak pernah kuliah. Bamang kuado DRS tu kasih lomba katanya. Tapi jangan disebutkan dokter Andes. Nyotanyo orang beko pabilo Ustaz kuliah. Jua kambo jawab. Tapi kalau DRS tu bapak terjemahkan dakwah raun sabalik atau jajak. Labia-labia saja viral tu. Tak bisa mau buang inyo langsung minta mengaji le. Harus melalui asisten. Allah sama le jo anak amba Ustaz Samad tu. Tak bisa langsung miang lain. Oh. Ya kan? Kau pai kamari kau berapa bulan mak? 3 bulan. Oh, pelatih 3 bulan. Baru dapat. Ya kan? De Ustaz kolai tibo pagi kini jalalo na. Dari Padangnya kemari tu awak lalu lewat terati awak. Kan? Tidak alamat tu tekan tu sebentar. Pindah jangan datang kemari. Okay? Lai sehat je bapak itu. Tapi walaupun manis tabu di pangka, amba tabu ke ujung. Kalau tabu ke ditanam balik, pangkanya nak ditanam ujung. Nama?
ujungnya kalau indak ladang di kampung Pak, kadang-kadang itu kelamaan Pak. Ada orang menanam pangkat tabu nak. Pangkat tabu tu mangik ke dimakan. Ujungnya lah hamba tu mangko ditanam. Jadi ko amo kita menanam ujung tabu di tanah hitam kepanehan. Lai bataru salai daun kejadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangkat tabu je. Apa ujung tabu nang kita tanam subuh kini kau Ustaz? Kan? Ambo sesuai saja iko ya. Nyo kini Ustaz ko nyo agak-agakan dek pengurus Pak. Ka judulnya. Kalau menurut ambo biasa lah Ustaz tu kan. Kalau awak nak matur judul ko sampai salah awak kan. Tapi untuk menghormati tulisan ko ambo sesuai deh. Bersama kita mewujudkan ukhuwah Islamiyah. A+ untuk pengurus. Iko judul yang paling rancak. Kalau orang curang-curang ko metong suara Pak, aku pacah ukhuwah Islamiyah dia. Iya nak? Orang yang memilih Hanis tu ibu hatinya. Orang memilih Hanis tu banyak, tapi tiba dia tongan sakete. Kiranya nyo curang ini orang. Iya kan? Makanya segala angko-angko jangan dia tahu ke orang tu Pak. Puasa berhari di suat. 29 lah. Jangan apa dia tahu ke orang tu nya tambah angkonya jelek 290 hari Pak puasa. Ya. Dah lama secara. Kau tu cerita jelek. Dia mau menengah. Iko ujung tabu yang kita tanam ke? Ada guru di rumah sekolah. Nyobuik soal matematik. Tolong jumlahan kecilnya ke muridnya. Anak kelas 2 baru. Nyobuik di guru ko. 8 tambah 8 tambah 6. Hasilnya sebenarnya berapa? 22 kan? Nyobuik di murid ko 8, 8, 6. Di semadengan yo. Aku cocok ang di KPU kaya. Kecil. Loh. Bapak-bapak ini. Jadi kalau hati konalah rusak, kita melakukan yang tidak pantas, maka ukhuwah Islamiyah akan pecah. Kalau Pak barangke Pak ke Jakarta sejak 3 hari lalu, orang demo panjang lepas. Makin hari makin banyak. TV Pak tu pecah saja hendaknya masuk orang dalam tu dah. Ikan? Ambo ada sana, ambo tinggal sinannya laporan taruh kambo. Jadi orang kalau ndak jujur, ndak amannya dah Pak. Ndak aman. Ambo rasul nak mau malok matonya malam. Iya kan? Ana membaban nyawa tu doso. Jadi apa Pak? Kok kau bini cik dia tahu ke ibu dia? Jujur salah. Sebab lama-lama bini baru tu tak ke di bawah raun. Ya kan? Nampak tu orang lain. Anyo laporkan ke bini awak nentu. Tanpa mengecek-ngecek, ibu godo sedang awak mandi di kamar mandi nyo bawa lado. Nyo gisa barang apa tu keso. Jolado. Ya kan? Dek ndak tahan sakit hatinya dok. Nyo kalau minum madu istri awak sehatnya. Tapi kalau di madu sakitnya. Iya bu. Oh. Pak. Jadi apa kalau ada nala talonsong babini duo, tapi nak bagi tahu ibu dok. Besok hari kabar. Pak Imam lah payah mendoa tadi. Doa Pak Imam. Allahumma barik lana si Sya'ban wa balighna si Ramadan. Iyalah itaniak dawa puasa Ramadan besok. Maka hati harus dibersihkan. Ya kan? Apa kalau alun malaku ke ibu babini duo, besok sakurang-kurangnya sabalun tarawih. Didake ibu kau diurui-urui tangannya. Tu menangi ya. Bu.
aduh no sombong na lalu namo akui ke ibu. Kanlah taruh tiap tahun kita maaf ada iyo kunanci ko agak urgen. Dulu kan ibu tahu ambo kepala badan kerajo itu eselon 2 acok dinas keluar daerah. Ambo nak ada bazina gitu bu. Indah ada selingkuh do bu. Cuma untuk menjago karena ambo mudo nafsu ambo bergelora. Ambo babini di Bengkulu cik bu. Anak ambo 2 sinan kabila di menantu ambo keduanya. Ibu kan tak kicua di nantarang sesalam tu. Kalau tak kicua di nantarang itulah biasa. Tapi hilang di nangkalam itulah biasa. Tapi tak kicua di nantarang. Ya kan? Agi maaf ambo yo bu. Nambalan yo ibu kan tak yo kurang salam mo kada. Alai talok di bu magi ba. Tak ibu. Lai talok di bu magi ba. Ya Allah iku ambo nan anocia. Kadi pangalan nyo la talonsong. Balanyo indak lo kurang salam mo kada. Ya kan? Walaupun awak tak kicuh balanjo tak kurang banyo carian balanjo piti lain untuk bini nyo nang kedua tu. Seharusnya bersyukur awak. Ndak mendandam awak kinyo dak. Kalau ambo pedusi bu bersyukur ambo terima kasih dah udah berbini celai itu. Bab itu Ustaz, dan biasa awak senyo pelosoh seorang. Ndak boleh lalu ada. Ya kan? Akhirnya adanya pengganti-gantian lain. Jadi agi maaf senyodi. Itu contoh sebenarnya. Ko ado tak jadi. Ambo kan tak memastikan tak jadi dah. Ko ado nan mode itu dah. Sebab salah satu ciri-ciri orang yang takwa itu wal afina anin nas. Abuat memaafkan kesalahan orang nan bersalah. Ikulah minta maaf je. Malah dalam Quran itu mau memaafkan kesalahan orang walaupun nyo ndak minta maaf. Tinggi nilai. Nih. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin betul je Pak. Kini orang-orang lah berumah tangga apa Pak dek bawa WA. Kan ada lo WA semasa di SMP. Itu bini apa reuni. Jo kawan-kawannya sama SMP kok. Rupanya luka lama berdarah lagi. Ikan mencalik kawannya nanyo tamui reuni kok. Ikut cinta pertamanya tu. Iya kan? Tasiau je darahnya. Tu bersalam-salam Antasia nama mulai lah cipika-cipiki senyo. Soalnya kan tak boleh terawak belaki mah. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu atau datang ibu ko pulang reuni ko kapak dah. Tadi kami kan reuni sama SMP. Tapi laki-laki ambo dah, ambo lah nyopa guik jadi pacar lamo ambo tu. Ambo menyarah zeloj. Kan? Maafkan ambo ya dah. Maafkan apa? Lemo mah. Orang takwa itu saling memaafkan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu yang pertama tu, ciri orang takwa. Orang yang selalu bernafkah untuk jalan Allah baik waktu sampai maupun waktu lapar. Awak mengaji gini kok ada nak jalan kota infak? Baik. Apa bedanya je sedekah? Sedekah bisa ditukar juga Allah sebab. Menyuruh itu Nabi nak tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu itu sedekah. Tapi kalau kotak jalan tu infak, jangan lah situ kotak tu. Ya kan? Lalu kotak tu dekat awak. Nak diisi tu.
Tapi isinya. Sebanyak kau awak buat 10,000 seorang sebanyak isi kotak tu. Tapi ada kawan ketika kotak lalu di muka kau, ya pura-pura lalu. Ya cari saja duit mata tak. Lah terlampau kau. Hanya jaga lo dia. Itu sepandai-pandai orang tu. Nyonyoan de Allah, iya kan? Supaya rezekinya kau dibagi untuk akhirat nanti, tapi dia tidak mau atau rugilah manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ukhuwah ini sangat penting. Ukhuwah Islamiyah. Walaupun banyak orang pengicuh, orang curang di negara awak kau pak, tapi orang beragama Islam paling banyak. Artinya orang-orang nan mengicuh dan curang metong suara tu pasti ada agamanya Islam, tapi tidak taat. Penyebabnya apa pak? Apa penyebabnya? Dahulu pasa dimantagi, kini sirih dicarano. Dahulu asarang mencari, kini pitih nan paguno. Ada tersabak pitih tu kebanyakan pak. Ya apa lah? Itu penyebab. Maka manusia itu dari jujur berubah jadi bengkok. Padahal sesuatu yang dimulai dengan yang tidak baik, hasilnya tidak akan baik. Kita mulai suatu usaha yang baik, maka hasilnya baik. Takkan ada pak kalau pak umrah, sesudah pak tawaf mengalih. Sa'i itu dari mana mulai? Dari Safa. Berakhirnya di Marwah. Safa itu uruhnya dari mana? Ada tak orang Islam ini mempelajari ilmu tasawuf? Baik. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu untuk memperhalus, menjadikan hati kita bersih. Tempat orang sa'i namanya Safa. Mulailah sa'i itu usaha. Mas'a tempat sa'i. Kita berlari itu. Atau tempatnya. Dimulai dari Safa. Kebetulan nama bukitnya Safa. Kalau kita kaitnya tasawuf tadi, maka kalau kita berusaha, sinan tu kan awak lari-larinya. Tapi itu batinnya meniru Siti Hajar. Ya kan? Kenapa dia lari antara Safa dan Marwah itu? Maka instingnya mengatakan makanan yang halal yang akan diberikan ke anak hanya ada di sekitar itu. Ternyata benar, keluarlah air Zam-Zam. Yang air paling istimewa di dunia ini. Sampai sekarang dunia yang minum, dia tidak habis-habis. Jadi dalam itu mulailah usaha jangan baik sapa. Kalau nanti kita sudah tua, berakhir di Marwah. Marwah itu apa? Murwah. Murwah itu apa? Harga diri. Kalau seseorang berusaha dengan baik, istiqamah dia dengan itu, maka akhirnya harga dirinya terpelihara. Kalau maitong suara curang, layelo usaha itu. Ya. Orang nampak tu kalah ya di mana? Iya. Apa bahayanya tu pak? Iya kan? Apa tahu nak bara biaya pemilu tahun kini? Iya kan? Ambo mendengar lebih 100 triliun. Iya kan? Kemudian hasilnya amburadul. Untuk apa uang sebanyak itu habis? Jadi di negeri kita ini pak, kaum muslimin tidak baik-baik saja. Iya kan? Boleh mau berpantun je. Payo kumbuh koto suliki, koto nampik di tepi bukit. Kasu koto nanggadang, tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain negari kami kini ya Allah. Makin diubek makin sakit.
tawa tak serak biso nan datang dokter mau be lada mampulo. Kama apa kamu mencari ube dokter tuanan nan damam. Sajak dari ketua MK-nya. Ikan? Nah. Untuk meloloskan kemanakannya, nyobak nan lah baku undang-undang. Akan dokter tu nala dokter tu nala sakit. Akan makan tahu ke? Apa saw apa gini orang curang lah. Kalau apa nak jadi saksi di partai mungkin, ya kan? Orang-orang yang solid, dia akan mengawas sampai nanti terakhir penghitungan suara. Kalau awak nantak partai, ambo nak do partai do pak. Sebab ambo lah nombor bulean penganamo berdakwah ko se. Sianan majak berpartai nak mu ambo. Sebab ase karaja orang nanyo cari aja. Piti. Jadi ustaz ko kece ko dah dapat piti. Dapat beko sudah ngaji ko nya lagi mah. Iya kan? Sejauh itu dari Padang tak dia lagi. Ayo dah daun nanau sedalam pari. Ini bapak ini. Ya. Jadi calon legislatif, PT. Jadi gubernur, PT. Cuma bedanya kalau ustad ko pencariannya sesuai yo namanya. Ustad untuang sayui tapi dapet. Dima untuang sayuitnya tapi dapet indah ada standarnya nor kada. Malah ada orang bertanya baraka kami lagi Ustaz. Oh itu nak ada tu aja. Iya kan? Malah kadang-kadang orang pak ada amplop senanya lagi hendak risi. Iya kan? Ada kecil lupanya nak adanya telefon nak ada nyantan. Iya orang ngeladian no. Itulah. Kalau guru indah ustad bahasa Arabnya. Iyo. Tapi indah ustad pakai Z. Ustaz. Lihat orang main ustaz. Nah ada pak ustad. Malah di bahasa di kampung mau sutek lagi. Nama ngaji di masjid gini sutek Amir. Sutek pak. Nyoleceh saya nama orang sutek. Ya kan? Jadi sesuatu yang tidak dimulai dengan safa, tidak yang bersih, maka akhirnya akan terjadi di ujung karir kita harga diri jatuh. Indak nan orang nak mengicuh ko hukum di Allah kini pak. Ya kan? Tahun yang ketiga. Indak je tahun yang ketiga. Tahun datang. Orang nak mengicuh ko kini pak walaupun nyoba sama-sama sepakai ada orang nak melindungi hatinya tetap gelisah pak. Jauh lah pak ya. Nyo cari-cari lo jalan nak mengicuh balik supaya lolos jo. Bertambah jo lah dosonya tiap hari. Sedangkan orang gapuk kok mengicuh pak ada banyak dosa bisa kurui. Apalagi orang kurui. Apa ini? Kan? Tadi yang mengicu-ngicu anak pak, jujur selawat. Kan? Jadi mengawak Ustaz kejadian nomor ini, kau tolong jo doa. Kan? Ya Allah, tolonglah rakyat kami yang banyak ini ya Allah. Kalau dibandingkan dengan negara-negara di Eropah ya Allah, negara Eropah itu dibagi-bagi jadi negara kecil. Indonesia ini besar tak? Di Eropah tu pak ada negara yang tak pakai laut. Mereka banseknya tu pak. Sebabnya di tengah. Di tepi-tepi negara lain. Nan negaranya ke tepi pantai lah ya ada laut tu lah. Salawe itu Eropah ada ndak nan di tengah? Di awak di Indonesia go pak banyak pulau gadang dan ketek lautnya lah laut. Jadi kalau dikelola Indonesia ini oleh orang-orang jujur bapak-bapak, tidak orang curang, tidak akan terjadi impor pak. Pasti kita nan
mau por hasil bumi awak ko kena gadi kau. Ya kan? Karena yang dikelola itu tidak kaum muslimin. Banyak orang yang tidak jujur. Maka sadonya berusak. Orang itu nanti pak kalau nyolah jatuh sama jo kayu rabah kemah. Apa lan jelek kayu rabah. Kayu ko kadang rabahnya. Apa kayu kadang rabah tu? Iya kan? Ambo susun lah kalimatnya teh. Nak model yang menjawab tu. Apabila kayu lah rabah. Asimak ni ko. Baralah bala kagadangnya. Batang lapuk daun karege. Usah diarok kabapucuk. Antah kok cindawan kebuhoya. Tuah na lamo ilang laleh. Jo koncek kabatongo. Orang mencibi bekuliliang. Tangguang lah doso salamo ko. Aji itu menjawabnya. Aji itulah kayu gadang rabah. Tapi kalau kayu ketek nak pak. Cuma nan ketek ko acok tapi jak. Ya kan? Karena nak nampak dia lah. Jadi jangan apa ya ketek tu. Tapi yang paling hebat itu melindungi rakyatnya Nabi Sulaiman. Indak manusia azinya lindung tu pak. Suatu kali nyo menyuruh tentaranya babari latihan. Kironya urute nang kadilalui ko samui basarang sinan triliunan samui. Rupa Raja Samui ko sangat lo prihatin dengan semut-semut yang lain yang jadi rakyatnya. Maka keluarlah Raja Samui ko. Kalau apa ada membaca surah An-Namlu, surah Samui, kira-kira Raja Samui itu jantan atau tidak? Nanapal dia apa ayat tu? Kira-kira nak jadi raja di kehidupan Samui jantan betina. Berupayahlah berfikir ya. Tapi jangan lupa je sudah aku kok ditanyanya ada ustaz lain ni kata ibu. Tak ngana lah kaji tengok. Iya. Kan lah kampir tibo Nabi Sulaiman jo tentaranya lah. Sepatu suatu wasiba. Keluarlah Raja Samui ko. Naiknya kata mimbarnya. Entah mimbar Samui. Tidaklah nampak di dalam. Tiba dia teh mimbar tu. Qalat namlah. Apa-apa nanti pesantren. Kalau qalat tu padusi namanya cik. Atau jantan. Padusi. Itu gunanya anak disarang ke pesantren pak. Jadi nyo tahu peraturan bahasa Arab tu. Namlah. Berkatalah Raja Semut. Berarti Raja Semut itu batino. Katanya. Ya ayyuhan namlud khulu masakinakum. Boy samuik kawan ambo sadonyo rakyat ambo warga ambo. Masuklah Jawa-Jawa ke dalam tanah kawan-kawan. La yakhtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yas'urun. Sulaiman mekondak kamanyadari tentaranya bersifat basi. Awak alui-halui tapi ja awak mati. Biasanya nang gadang konyol lanyau senang ketek. Lanyau tu bahasa Biaman tu. Lanyau je lah cik. Iya kan? Kira-kira padih kecik Samui tadi bah? Padih kan? Kalau Sulaiman nang kini tu pak nyosiram Samui ko minyak tanam. Awak ketek muncul biso lah guys. Tapi Nabi Sulaiman kebetulan diberi kemampuan oleh Allah bisa mengerti bahasa semut. Tak Samui sahaja kak? Ulik mengicik, tahu Nabi Sulaiman. Ikan mengicik, tahu je Nabi Sulaiman. Buruang mengicik, tahu je Nabi Sulaiman. Iya. Dia mengerti bahasa makhluk. Apa kata Nabi Sulaiman dapat sindiran Samui ko? Qala Rabbi auzi'ni. Kalau Nabi Sulaiman itu laki-laki atau padusi?
Tungkok kala. Hadis-hadis Nabi Pak, kalau langsung Nabi menyampaikan qala. Tapi kalau orang Arab tidak mau, lo magi waris di belakang qal. Qal. Kalau qalat tandanya padusi. Jadi padusi kau basanggue. Ada sangguenya di belakang. Maka namanya disesuaikan yo padusi itu. Ada Rabi'ah, Fadilah, Khamisah, Khadijah, Aminah. Aku bagian nama anak perusi gini, Perengki. Iya kan? Nak sesuai jo Islam. Batiru ke barat-baratan. Aba balik lah bagian nama anak. Wali agiannya nama anak Nabi. Kok lain nak Fatimah Az-Zahra. Iya kan? Ini bapak-bapak ini. Jalih asa Fatimah tu nama orang. Itu pasti tahu orang padusi. Ya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, kesimpulan lagi, ukhuwah akan pecah, silaturahim akan putus kalau kita di dalam hidup ini curang mencurangi. Sedangkan tujuan awak mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Sudah tu alai melalui bersatu dalam akidah. Akidah Islam, akidah apa? Akidah tauhid. Apa adojo nam percaya je tukang ramal? Itu ndak batu akidah. Ada satuan balik jangan batu. Sebab itu judulnya. Akidah awakku qul huwallahu ahad. Ado lapodasi rami pa. Ado orang makan di sini. Cik nan seorang kena lek. Siap dukun nak lah. Rami nak kadai ko. Siap dukun nak. Malah kini ada dukun ko yang dikultuskan orang. Nyo tambah namanya cile. Orang pintar. Pai minta tolong ke orang pintar. Sebab nan datang ke orang pandi. Ya kan? Maka tukang ramal kau yang kecil orang pin. Ambo saja ketek dulu dewasa pak. Ada tukang ramal mencari tapak tangan pak. Sampainya mati nak berubah nasibnya do pak. Baju dikuduk kau cabian tak tertukar. Meramal nasib kurang pandainya. Nah, sebagian awak percaya je. Ambo lah ada fake kerja di semen pak. Padahal mencari tapak tangan tu je. Ni bapak-bapak. Sudah tu ambola jadi ustadznya itu je kerja. Marasai bentuk tu. Ndak duit merono tu dah. Kerja malah meramal. Nan katibu tu nan tahu Allah. Pak. Ambo indak tabayang di usia lagai ko pak. Kemari pai ko mengaji. Dulu mau di Padang saja pak. Kalau masalah ambo wirid, Pak, itulah laku saja tahun 83. Tapi sekitar Padang. Paling-paling aku kita. Sajak viral kau lah sampai ke Australia. Sampai ke Malaysia. Di Indonesia kau kacih nana lule. Kan di Sumatera tu alule. Ke Makassar lah. Ke Bali lah. Ya kan? Kau sekitar hari lain kalau jadi kau Pak, lah ada orang menelepon ke Jepang. Atau perlu je dipelajari bahasa Jepang seketik untuk di bandara. Kok tanya di orang imigrasi gue. Ya kan? Bapak orang mana aja? Ya kan? Watashi wa Indonesian desu. Saya orang Indonesia. Kunyo tanya nama awak kan? Dijawab. Domo arigato. Ristawardi desu. Sebab bahasa kau kalau dipelajari Pak, daki awak ya orang tu. Ya tak nak? Ambo antah sianan magih biaya sampai kini tak tahu umur Pak. Ada training hari Giranjar Pak. Sewek kan banyak na tu. Pegawai-pegawai negeri disuruh tu pejabat-pejabat. Kalau kini tak pun lah Pak. Training hari Giranjar tu. Ambo disuruh pergi ke Jakarta. Ketika tu nyalun pakai gedung le. Masih di jalan Gatot Subroto. Di Islamic
Senter. Kalau kini kan ada gedungnya. Cuma orang training itu tidak ada lagi. Pinyolah kayu itu. Iya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi suatu pagi, ambo kapai lai kasinan. Oto dia gila cik je sopir tu pak. Sampai kini ambo tak tahu. Sialam punya petik. Ada orang kan menyubarangan cucunya. Hati-hati anak, ya opa kecik cucunya. Iya kan? Samanta sudah tu, lalu orang membecak. Kan orang lain tak kecak tu. Apa nan bahasa Indonesia ke cucunya tadi, tak ada Indonesia. Mati yang kan lanci yang. Pak orang piaman ke masjid timoi. Ambo dah ke ile ni maju, dia jo, aku taji je. Engkau muda di masjid. Awak orang agam tapi awak pandai bahasa piaman kau pak. Hai kan? Nyoba kemari itu lu. Piku kironya nyomang lesa sate jantung je sate lidah. Tak boleh nerima petir. Itu kalau bisa awak meniru bahasa orang. Tapi kalau ada nampak dapat orang piaman makan di lapau menyapunya je bahasa piaman nyobain pak gua tu. Jangan bahasa Indonesia. Kalau nak paham awak bahasa, bisa kan namanya miscommunication. Pak, saya tahu apa nam pernah menjajah negari awak, kau siapa? Portugis dulu pak. Sudah tu Inggris baru Belanda. Tapi di orang Piaman pak, Belanda kan tak Belanda dia nama ada Ulando. Sama Solando dia yang onde aja dan ko ada. Katan duyane ko soej. Kue si abie ko awej. Sabengo ata awak lanjo, iyo ata pawi dia. Kini lah 50,000 rupiah awak lanjo, lala saya soenye aja. Lala tu tak lama, nak tentu raso. Jadi baso nampal yang lawak di dunia ko baso pihak. Bapak Ibu yang terhormat, jadi ketika dijajah Jepang, ya kan? Masuklah orang Jepang ko ke kota Payakumbuh. Ya kan? Orang Payakumbuh ko kan banyak mengalih kelamai. Ya kan? Anak kecilnya ke Jepang ko boleh lawan. Ada orang Payakumbuh ini kan? Orang Payakumbuh kan banyak ditukar. Orang Riau ko betul jawab Pak. Banyak panek pone, alun olun. Ya kan? Orang Payakumbuh betul je. Cuma di Payakumbuh hanya bayarana. Boleh lawan. Lain ngerti Jepang? Nyo tanyo dek Jepang. Korewa na deska? Iko kue na ni bo gale ko anamo nyo. Abaso Jepang nyo korewa. Anong kecil ibu ko? Ko kalau main tak nang Korea ko doan. Ko na lombu oi. Lain nyambuang aso tu. Bongi Jepang ko. Agi cik Jepang ko. Bagero cik. Itulah verang nanya bapak. Ibu ko ndak cameh do pak. Agi cik ibu ko. Ndak bagulo doan masoka cik. Itu kalau kita nak mengerti bahasa. Ya. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Jadi kaum muslimin, apa yang menyebabkan orang-orang Islam bisa mengusir penjajah secara SDM mereka lebih maju? Karena bersatu akidah orang Islam itu. Mereka tidak syirik. Coba cari video-video lama nan indak bawarna tu pak. Ketika Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya, mengalau Belanda di agresi kedua setelah Jepang ko telah masuk Belanda oleh pak. Ya kan? Tahun 68. Siapa yang memimpin perang-perang gerilya itu?
Jenderal Sulaiman dan beserta ulama-ulama kita dan anak-anak pesantren. Kalimat nanyo baca melawan Belanda tu Allahu Akbar. Abulia kini pesantren sarang teroris dice orang-orang lantak sanalnya Islam. Jangan dia gialo anak sekolah di pesantren lain sinan orang maraki bom. Baralah kaburuknya tu Pak. Ya kan? Saya sangat prihatin. Sebab saya 6 tahun di pesantren. Itu tidak ada meraki bom dia jangan telah. Mempelajari, membaca kitab. Karena agama ini dari kitab-kitab dipelajari. Walaupun sekolah anak di sanawiyah Pak, itu tidak akan pernah belajar kitab. Di Man, tidak pernah. Tapi kalau di pesantren itu dipelajari semua. Ya kan? Jadi kalau akidah awak tu tidak bersatu, berarti awak sirik. Bisa minta bantu ke siko, mempersekutukan Allah. Ado kita nama beda-beda nari ko. Jan baralik lole antaro 2 hari rayo. Antara hari raya haji jo hari raya fitir jangan baralik lampau na dulu. Bab itu takapi rasaki anak awak. Karena hari itu hari dia pik 2 hari raya. Ni mah kaji tu dapat. Ya kan? Teknik bapak. Kemudian jangan pai kama-kama hari Selasa. Hari Selasa tu tetap datang sekali 8 hari. Itu mangga siapa hari Selasa tak? Jangan berjalan hari Selasa. Iya kan? Jangan ada kegiatan hari Selasa. Hari Jumaat kira-kira ada tak orang berzina di dunia kau? Ada Pak. Bulan puasa ada tak orang mengalih warung kelambu? Ada. Ini Pak. Jadi ada orang yang syukur dengan hari-hari yang ada, diisinya dengan ibadah. Ya kan? Ada orang hari-hari yang ada ini diisinya dengan dosa. Tapi kalau akidah kita mantap, baurek cakam katana, jauh tahun jam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunyo, digampo indak tabokekan, di badai alun katauliang, konon kok goyang angin lalu. Ya kan? Kemudian indahnya lagi judul ini berjamaah dalam ibadah. Bapak, tadi protokol menyebutkan anak embo kegiatan awak subuh. Subuh ini Pak bisa menguntungkan dan menjadikan orang bahagia, dan subuh ini bisa menjadi bahaya bagi sebagian orang. Adimah bedanya Pak Ustaz? Ya kan? Kalau kita yang bangun tadi jam 3:30, ambo sampai kebetulan tersinta tadi langsung mandi, taruh salat tahajud. Pindah sampai 8 rakaat dok. Karena sampai seperampe Pak Tony latibo. 6 rakaat tu ambo witir 1 rakaat. Jadi 7 rakaat. Iya kan? Tibo siko orang azan. Kemudian kita salat 2 rakaat sesudah orang yang bangun semenjak tadi itu diisinya dengan ibadah dan salat 2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya kalau dikasih dengan materi lebih banyak dari segala isi bumi dan langit yang ada. Tapi bagi saya orang menjaga subuh. Orang menjago jam 9, punya orang Islam jam 9 dia jago beko. Tak ada kegiatan untuk ibadah. Itu berbahaya subuh itu untuk inyo. Tandanya subuh itu berbahaya dan berbahagia, maka ada ayat spesial. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah ya Muhammad, ya kan? Engkau berlindunglah kepada Allah yang punya waktu subuh. Jadi biasalah jago capek bapak-bapak ibu. Salat sunat Allah.
Ya kan? Kenapa salat sunat itu disuruh ketika kita bangun tidur? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Nafilah itu aja. Apa nafilah? Tambahan. Dia sebagai tambahan amal untukmu. Nafilatal lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang salat ketika bangun dia bertahajud, berwitir, salat istikharah, salat hajat, maka dia akan mendapatkan maqamam mahmuda. Ia di dunia dan ia di akhirat. Apa maqamam mahmuda di dunia ini? Hati kita ini tentram saja, Pak. Maha bare dan bagi rezeki Allah. Itu tanda hati tentram. Murah bare. Orang yang tentram hati itu, Pak, pengananya kesinan. Maha bare nang kamagi rezeki Allah. Murah bare. Namagi rezeki tetap Allah. Tidak perlu cameh. Kalau sampai tanggal sebalik besok maha jo bare puasa sebulan tu. Malu pat. Sesuai. Kita kan. Ini yang ada pakai di bare ya. Iya. Alhamdulillah. Minum saya iya. Ada kini iya pokok entah promosi orang tu. Iya mineral ko panjang jiwa. Allah ada apa jelik. Itu seminum bulan puasa jam makan. Malam itu makan kurma minum air panjang jiwa tu. Artinya panjang umur tu. Asal ai dapat yo air nak mati ya. Kan? Ibu. Tapi kalau ajalah sampai mati yo walaupun paruik kanyal. Asia ustaz nan kutiko kanyal mati dapat ke. Kalau lain menyimak apa? Ustaz konang sadang kanyangnya mati saja. Nak ada orang tantu cik ya nama tanya. Ustaz Zainuddin MZ. Terakhir di Sumatera Barat beliau mengaji di lapangan kantin. Itu sebulan lagi ke meninggal tu Pak. Jadi tidak bisa kita prediksi tu Pak. Beliau berdakwah seperti itu juga. Tapi sebulan sudah tu meninggal. Atau mengkuawa harus tobat tiap saat, Pak. Nak tentu jadual meninggal ke tak? Iya kan? Walaupun pendidikan tinggi, profesor, doktor, anda tentu jadwal meninggalnya tu tak? Diinyok. Jadi terakhir beliau mengaji di Jakarta, di Gelora Bung Karno. Itu memperingati hari lahirnya Pancasila. Itu nama memperakarsai beliau ngaji sinan Tura Minang. Allah sudah mengaji diwaolah dek panitia makan nasi goreng taluan so. Di beliau dua taluan sonya. Sudah tu teh talu ya kan? Beliau kan perokok, rokoknya Samsu. Apa ni yang saya meninggal? Tapi beliau beruntuannya tu lain sedang kanyang. Ini. Apa ibu lah makan tadi? Alu like. Allah sudah makan, kok mati. Tetap. Jadi besok jangan kita salat tarawih di rumah awak masing-masing. Nabi itu Pak Ustaz. Nabi itu takwiknya dulu kedikecin sembahyang tarawih kau wajibnya di rumah saya nyuruh sahabat membawan di mes. Karena awak ndak Nabi do beribadah tarawih besok berjamaah lah dalam beribadah. Ambo mohon Pak kita nalaga bau mua kok kila na mudo ke dengan laiko nak ada. Dan sebulan puasa tu jam pada mino jo. Banyaklah baca Quran. Ambo yakin Pak orang pemain domino pun ndak kado tak. Qul huwallahu ahad. Itu adalah menurun nomor tu sinat. Allahus samad. Lihat do. Paling mandannya kalau salah turun batu tu mupek. Wah mbak anda insana gaje.
Iya kan? Emosi nang ketimbul kalau kita pemain baca Quran le ada emosi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kira-kira orang baca Quran tu leka do berang tu. Paliang-paliangnya menangis pak. Apa perasaan ibu mendengar bacaan itu? Tenteram tak? Ini bapak-bapak ini. Itulah yang kena baca bulan puasa. Jangan beda minum je tak? Lagi tak ada apa tu. Ini. Tah. Mampir jam 7 nak. Alah dia payah orang ekor lah. Ekor luhu ada ekor. Pasar ada ekor. Apa ego? Kerana kita akan menyambut Ramadan. Ku ada yang salah-salah kicik. Mbo tadi maafkan mbo ya. Lady dia maaf mbo. Jangan disumpah yang mbo nak. Sudah bini yang mbo lah mati. Yang mbo kena sumpah lu. Bapak Ibu, semoga kita dipertemukan Allah di dalam surga nanti. Selamat menyambut Ramadan, marhaban ya Ramadan, ya Allah. Masuklah jemaah dan datang ko ya Allah ke dalam serugo sadonya. Pertemukan dengan buya-buya dan ustaz-ustaz kami yang menyampaikan pengajian. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami terhindar dari maksiat ya Allah. Jadikan anak cucu kami anak saleh dan anak salehah. Jadikan ekonomi kami lancar dari yang halal ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman. Tunjukilah pemimpin-pemimpin kami yang tersesat kepada jalan yang lurus ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala penyakit lahir dan penyakit batin. Kuatkan iman kami menerima musibah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Bia. Semoga kajian yang disampaikan beliau tadi dapat menambah wawasan untuk nakawat kita dalam menjalani kehidupan kita sebenarnya. Bapak Ibu dan kami hormati, setelah ini kami dalam menjajakan kita